pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 5 tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Saya ingin mengawalinya dari pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kita memahami bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan proteksi terhadap hak-hak masyarakat miskin. Tapi bukan saja persoalan apakah dia mampu makan, cukup sandang, dan rumah, tapi juga soal akses terhadap keadilan. Nah, ini juga selaras dengan konsep equality before the law. Tapi bukan persoalan pada posisi kesamaan hukum, kesamaan hak di depan hukum, tapi lagi-lagi soal akses terhadap keadilan. Ini yang menjadi latar belakang kenapa ada undang-undang bantuan hukum dan saya ingin mencoba menelaahnya. Nah, atas dasar itu kemudian pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan di dalamnya mengatur bahwa pemerintah daerah pun dapat mengalokasikan dana untuk bantuan hukum tersebut. Jadi bukan hanya dari APBN, tapi APBD juga boleh mengalokasikan atau bahkan wajib. Sehingga kemudian undang-undang ini mendelegasikan kepada pemerintah daerah untuk membuat pengaturan berupa perda. Untuk pengaturan teknis kemudian dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang di dalamnya mengatur terkait syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Namun kemudian tata cara pengajuan bantuan hukum ini ada problem dari amatan saya, bahwa menurut PP 42 itu pemohon bantuan hukum itu mengajukan bantuan hukum terhadap lembaga bantuan hukum, dan lembaga bantuan hukum itu harus memverifikasi persyaratan dalam waktu 1 hari. Nah, setelah 1 hari itu terverifikasi memenuhi persyaratan, lembaga bantuan hukum itu harus memberikan jawaban kepada pemohon bantuan hukum maksimal 3 hari, apakah diterima permohonan bantuan hukumnya atau ditolak permohonan bantuan hukumnya. Tapi pada saat yang sama ada tahapan pengajuan dari lembaga bantuan hukum terkait pembiayaan pendanaan kepada pemerintah daerah yang pengaturannya tidak rigid dan yakin pasti itu butuh waktu lebih. Jadi bagaimana lembaga bantuan hukum itu bisa meng-ACC, menerima permohonan pemohon bantuan hukum dalam waktu 3 hari, sementara bantuan hukum pun, lembaga bantuan hukum butuh waktu untuk memohon kepada pemerintah daerah sebagai pemilik dana. Ini ada problem di situ. Di tengah Perbu terkait pengaturan permohonan penyelenggaraan lembaga bantuan hukum ini tidak ada, belum ada. Walaupun jujur saya kepada tim menyampaikan sesungguhnya sudah ada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Peraturan Nomor 5 ini, Perda Nomor 5 tentang bantuan hukum, khusus di pasal 17 kalau tidak salah, di pasal 17 yang mengatur tentang tata cara
Tapi dalam perubahan perda tersebut, Dr. Andi, itu disebutkan hanya lembaga bantuan hukum ini mengajukan proposal kepada pemerintah daerah, tidak juga rigid. Ini harus bagaimana gitu, bagaimana menjembatani gap antara waktu yang diatur oleh PP dengan kebutuhan waktu yang mesti dilalui, dijalani oleh LBH bermohon kepada pemerintah daerah. Kira-kira begitu, sehingga kemudian kita mencoba mengidentifikasi terkait bagaimana permohonan penyerahan lembaga bantuan hukum berdasarkan pasal 6 Perda nomor 5 bagi masyarakat miskin ini, kendalanya, kemudian bagaimana pengalaman-pengalaman yang dilakukan, yang dialami oleh teman-teman LBH, sehingga kemudian kita juga bermaksud penelitian ini bisa mencari data utuh dan informasi yang memadai terkait dengan bagaimana pengajuan permohonan, dan kemudian terkait apa kendalanya, dan kemudian terkait data lain yang berhubungan dengan proses pengajuan bantuan hukum tersebut, sehingga kemudian tujuan penelitian seperti itu. Tapi izin Bapak-bapak dan Ibu, faktanya di lapangan. Jadi idealnya seperti itu. Saya pemohon, saya mengajukan permohonan kepada LBH atau saya mengajukan permohonan kepada Pemda, kemudian dipenuhi dan kemudian diproses, baru kemudian ada biaya yang turun. Tapi faktanya lembaga bantuan hukum itu sudah selesai proses hukumnya, baru kemudian mengajukan, baru turun anggarannya. Ini fakta. Ada kendala lain, Bapak-bapak dan Ibu, anggarannya pun kecil, 5 juta untuk satu kasus, sementara sampai inkrah. Bagaimana kalau banding? Bagaimana kalau kasasi? Itu problemnya. Sekian, terima kasih. Oke. Menurut Anda harus ada kondisi ideal ya, agar masyarakat yang ingin mendapatkan kehadiran melalui bantuan hukum itu udah alurnya jelas gitu ya. Iya. Kalau sepengetahuan saya sekarang ini cuman pakai LBH Apik itu ya? Iya, LBH dari Tasikmalaya itu pun kendala. Oke. Belum ada yang Ciamis yang terakreditasi. Setahu saya. Apa? Itu pun kendala. Bagaimana anggaran Pemda Ciamis ini malah diakses oleh teman-teman LBH di luar Ciamis. Ini bagian bapak-bapak dan ibu ini. Nanti soal itu. Karena ada tokoh masyarakat dalam penentuan akreditasi. LBH Apik aya sih ya, si Dapik, tapi nampaknya belum. Prosesnya itu. Tapi ini kan saya setahu saya juga ini di bagian hukum di si Bu Eca ya. Iya. Alurnya memang pengennya gitu kan. Pengennya sih kalau kemarin ngobrol juga ada beberapa hal yang memang harusnya kondisi ideal. Memang dasar ininya belum ada Pak, perbuknya Pak. Perbuk alurnya itu kan. Ada tambahan? Apa yang itu? Terkait judi. Pak Sofwan, ini Perda nomor 5 tahun 2018 katanya ini sudah dicabut atau dirubah? Dirubah berarti memang harus Dirubah ya? Dirubah. Oh ya. Dirubah. Tapi pasal 6 ayat 2 masih ada? Masih ada. Oh, masih ada. Bunyinya masih persis. Masih hanya yang dirubah hanya pasal 17 saja. Ya. Jadi saya menyarankan bahwa undang-undang juga udah diubah ya? Bantuan hukum? Sepengetahuan saya belum. Belum, masih 2011. Masih. 16 2011. Tapi perda sudah diubah. Iya. Berarti penulisan nanti yang berkaitan dengan peraturan daerah nomor 5
5 tahun 2018. Jadi sebagaimana telah diubah Dalam Ini ya. sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor berapa tadi? 2002. Nomor 16 tahun 2023. Nah, Sebagaimana telah diubah. sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 16 tahun 2023. Nah, selalu itu karena memang ini Tentang bantuannya sama ya Pak? sama ya. Oke, siap. Kalau judul perdanya sama kan, bantuan Ya. hukum untuk masyarakat, Sama. untuk masyarakat miskin. Betul, siap. Berarti ini praktis hampir 6 tahun lebih belum ada tata cara. Tapi di perda yang terdahulu atau di perda yang sekarang mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk bantuan hukum kepada bupati belum ada juga. Ada, Oh, tapi sangat sederhana. Hanya berbunyi bahwa lembaga bantuan hukum itu menyampaikan proposal kepada pemerintah daerah. Menyampaikan Jadi proposal menurut untuk- saya tidak jadi solusi. Hanya itu klausulnya ya. Iya, hanya itu. Tidak ada bahwa harus ada berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor. Kalau itu ada di PP juga ada. Kalau itu Di perda nggak ada. di Perda ada, di Perda. Hanya persyaratan kemudian sehingga ini kemudian bisa menjembatani soal waktu ini ya, soal Di penyelesaiannya. perda soal waktu terlalu lama gitu dianggapnya. Tidak jelas, tidak ada, Tidak ada. tidak ada. Jadi tidak diatur Jadi soal diharapkan ada peraturan bupati yang secara eksplisit, yang secara lengkap ya, Iya. mengenai mekanisme bagaimana pengajuan LBH ini permohonan ya. iya. Tapi berarti sekarang belum ada itu, Sudah berjalan, tapi prakteknya yang itu- dari Tasik itu. Oh, Kalau kaitannya dengan pos vakum yang di pengadilan itu di mana ya? berbeda anggaran. Berbeda Sumber anggaran. Oh, anggarannya pos vakum beda. dari Mahkamah Agung ya? Iya. Oh iya. Berbeda anggaran. Ya berarti ini nanti di judul juga berpengaruh Pak. Jadi Siap. jangan sebagaimana telah diubah aja berarti di sini. Iya, siap. Peraturan daerah Kabupaten Ciamis ya. Siap. Nomor 5 tahun 2018 bagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 16 tahun 16/2023. Siap. tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Monggo. Untuk Mas Sofwan, untuk penulisan, saya sih hanya di ini aja lah terkait dengan di latar belakang. Tadinya sih kalau di apa namanya Pak, kalau dimungkinkan di pendahuluan itu justru yang diperbalkan itu mengenai lembaga hukumnya kalau menurut saya di latar belakang Pak. Jadi sehingga kenapa sih menjadi penting gitu terkait dengan lembaga bantuan hukum ini Pak. Jadi bantuan hukum itu seperti apa, kemudian nanti di dalam kerangka pemikiran, nah itu baru aturan-aturannya itu dimasukkan di dalam kerangka pemikiran kalau menurut saya. Siap. Dan kemudian terkait dengan daftar pustaka, saya pikir untuk skripsi itu maksimal minimal 15 ya Pak. Minimal 15 ini silakan ditambahkan. Kemudian saya sih kalau melihat di Winarno Surahmat juga sudah ada cetakan yang baru itu maksimal 10 tahun terakhir lah. Itu silahkan. Kemudian untuk di sumber lain, saya sih mohon maaf gitu. Untuk yang sumber lain ini kan diambil dari tulisan-tulisan paling tidak ini saya melihat ada disertasi. Iya. Apakah memang Pak Sofwan membaca secara langsung terkait dengan disertasi ini atau tidak? Kalaupun tidak, silahkan yang kutipannya dari mana saja dengan mengutip ini gitu saja lah. Siap. Udahlah Pak, untuk yang judul saya pikir kalau tidak ada perubahan, saya setuju saja dengan yang disampaikan oleh Pak Ya. Dr. Hendy sama Pak Hendy. Jadi perubahannya hanya itu aja judul. Nanti juga ini tapi judulnya berkontraksi terhadap identifikasi masalah dan maksud dan tujuan. Nanti disesuaikan. Siap. Terima kasih.